Ya, jadi Bapak Ibu, ujian akhirnya kita nanti Bapak Ibu nyusun paper, dan paper itu harus dipublikasi, ya, dipublikasi, dan publikasinya nanti saya arahkan ke publikasi yang kemana jurnalnya, gitu ya, dan nantinya juga kita buat, ya, kita hasilkan output berupa hak kekayaan intelektual, dan formatnya meliputi introduction, itu saya berikan bobot 5%, kemudian literatur review saya kasih 5%, kemudian metode 5%, result and discussion 10%, ya, kemudian result dipecah lagi, ya, dipecah tadi result and discussion itu 10, discussion 10, conclusion 5%, reference 5%. Minimal UAS itu adalah 8 halaman, ya, berbahasa Inggris. Nanti ada contohnya, ya, dengan huruf Times New Roman, dan harus original, ya, tidak copy paste dengan similarity kurang dari 25%, itu bobotnya 10%, ya. Kemudian setiap tabel ada figur dan harus editable, bisa diedit, ya, tidak JPG. Kemudian referen tahun terbaru mengikuti API style dan ada DOI-nya dan ada URL-nya, ya. Kemudian filenya dalam bentuk Microsoft Word dan semuanya berbahasa Inggris, ya, bobotnya 10%. Tiap judul 2 orang. Nah, jadi boleh satu paper itu untuk UAS disusun oleh 2 orang, ya. Jadi nanti bagi saja kelompoknya, mana kelompok 1, mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setiap kelompok itu 2 orang, ya. Dan setiap 2 orang itu harus dipublish, ya. Berdasarkan, boleh juga berdasarkan urusan absen, berdasarkan juga keputusan Bapak Ibu mahasiswa menentukan koleganya siapa, ya. Dipublikasi pada jurnal internasional, dan setelah terbit nanti boleh didaftarkan ke hak kekayaan intelektual. Nah, jadi boleh aja dikerjakan mulai minggu depan, gitu, ya. Jadi kita kasih waktu hingga nanti bisa diterbitkan, ya. Nah, inilah pola ujian akhirnya. Mungkin dalam bentuk ujian akhirnya ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Inilah ya nanti, ya, bentuk ujian akhirnya. Saya kira cukup jelas, ya. Ya, cukup jelas Bapak Ibu. Dan baiklah, sekarang kita lanjutkan pada materi kita. Oke, materinya sudah saya share, gitu, ya. Ya. Nah, jadi kita dalam hal ini menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi Smart PLS dan juga Watt PLS. Ya, jadi 2 aplikasi, dan aplikasi sebelumnya Amos juga udah dibahas oleh Pak Amlis Silalahi, gitu, ya. Nah, di mana dengan Smart PLS ini meliputi bagaimana caranya menguji mediasi, ya, menguji mediasi atau menguji intervening. Nanti bagaimana cara memasukkan data, ya, menggambarkan pola hubungan antar variabel, melakukan uji outer model, ya, dan juga menguji hipotesis. Dan nanti akan saya praktikkan bagaimana caranya membeli aplikasi itu, ya, atau juga menggunakan yang versi student. Nah, itu, ya. Jadi itu ada uji intervening. Yang kedua adalah uji mediasi. Uji mediasi di sini kasusnya, ya, ada kasus 2, kasus 3, ya. Kemudian uji moderasi. Nah, itu nanti topik materi kita juga. Kemudian regresi linear berganda, ya, bagaimana? Apa bedanya Smart PLS versi 3 dengan Smart PLS versi 4, ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bedakan, ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan regresi binary logistik, ya, dengan cara projection. Nah, ini, ya, materi kita. Kemudian materi kita yang lainnya adalah teori dasar covariant based SEM, ya. Kemudian bagaimana menguji model covariant based SEM dengan model intervening dan model mediasi pemoderasi, ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dalam hal ini materinya kita lihat. Nah, sekarang coba kita lihat konsep dasar SEM ini. Jadi konsep dasar SEM ini dikembangkan, ya, bahwasanya ada kelebihan. Pertama, data tidak harus terdistribusi normal, ya. 1. Yang kedua, bisa menggunakan sampel kecil, itu, ya. Yang ketiga, bisa mengkonfirmasi teori dan dapat juga digunakan
menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten ya. Kemudian PLS dapat menganalisa sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif. Nah, jadi Bapak Ibu mau menggunakan indikator reflektif atau juga indikator formatif udah dibahas gitu ya dengan Pak Ambles. Saya kira itu dan nanti kita praktikkan di Smart PLS. Dan bentuk modelnya ya ada ini model inner model dulu ya. Jadi lolos dulu inner model baru nanti lulus outer model ya. Nah, jadi bentuknya adalah bentuk konstruk berupa konstruknya formatif atau juga konstruknya reflektif. Selain itu, outer model juga ada dilakukan uji validitas ya, convergent validity. Dan convergent validity diukur secara formula ya, menggunakan formula APT ya dengan formula sigma ya, sigma TT sebagai berikut ya. Nah, ini nanti kita praktikan. Kemudian juga discriminant validity Bapak Ibu uji ya. Jadi untuk melihat nilai cross loading factor ya, untuk mengetahui apakah konstruk itu memiliki diskriminan yang memadai atau tidak ya. Nah, jadi diskriminan itu meliputi nantinya ada juga uji reliabilitas ya. Jadi uji reliabilitas yang menggunakan model apakah model konstruk reliabilitas R-square ya, kemudian ada juga menghasilkan F-square ya, kemudian juga menentukan nilai predictive value ya, yaitu dengan Stone-Geisser ya, kemudian goodness of fit ya, goodness of fit ditentukan ya nantinya untuk mengevaluasi modelnya diukur menggunakan yaitu pendekatan adjusted R-square ya, karena biasanya kan kalau kita paper itu lebih dari 2 variabel ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana model regresi linear berganda itu. Nah, jadi model regresi linear berganda ya hubungannya linear gitu ya. Independen 1, independen 2 terhadap dependen. Nah, kalau uji intervening modelnya kita lihat. Nah, interveningnya di tengah gitu ya. Independen 1, independen 2, intervening dan juga dependen. Nah, itu gambar garisnya. Nah, begitu juga untuk moderating. Nah, kalau moderating itu Bapak Ibu ya gambarnya di bawah ya, independen 1, independen 2, kemudian moderator itu di bawah ya, dan dapatlah gambar sebagai berikut ya. Nah, itulah bedanya antara intervening dengan moderating ya Bapak Ibu. Gue bilas ya, saya kira intervening dan moderating. Nah, sekarang bagaimana model regresi linear berganda dengan efek kuadratik gitu ya. Jadi dengan efek kuadratik variabel independen itu dikuadratkan salah satunya ya. Jadi ada independen pertama, independen kedua yang dikuadratkan. Lantas diuji ke pengaruhnya variabel dependen. Nah, itu. Nah, begitu juga kalau multigroup. Nah, bagaimana multigroup itu diuji? Ya, multigroup itu diuji misalnya seperti ini. Ini ada independen 1, ada independen kedua, kemudian ada variable intervening, ya, kemudian ada variable dependen. Nah, dependennya ini dikelompokkan berdasar kelompok grup-grup, apakah kelompoknya gender, ya kan, atau juga kelompoknya menggunakan kelompok-kelompok yang dalam hal ini dibedakan ya. Ada dibedakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, itu dikatakan dengan multigroup. Ini. Ya. Nah, inilah cara kita mau menguji moderating ya. Sampai nanti semua ikut saya akan beli tiket naik sana. Ya, untuk menguji moderating di sini, ya seperti misalnya ada variabel kompetensi ya. Nah, variabel kompetensi ada 6 indikator, kemudian kepuasan kerja ada 4 indikator, lantas ada kinerja menggunakan 6 indikator ya. Jadi ada 2 variabel independen, yaitu kompensasi dan kepuasan ya terhadap kinerja ya. Nah, ini kasus untuk uji mediasi. Dan selanjutnya dimodelkan dengan gambar. Ya, dengan model gambarnya sebagai berikut. Ya, kompetensi ya terhadap kinerja melalui kepuasan. Nah, nantinya menggunakan
Smart PLS versi 4 gitu ya, Bapak Ibu akan tampil menu. Nah, menu kita membuat project dulu gitu ya. Jadi create project. Ya, setelah itu kita klik nama. Nah, setelah klik nama, selanjutnya di klik edit ya. Selanjutnya di create ya, create. Nah, setelah create, selanjutnya kita masukkan pada workspace gitu ya. Maka setelah workspace itu indikatornya akan muncul sebagai berikut ini di gambar ya. Nah, setelah itu, setelah workspace, maka kita selanjutnya model tipenya kita pilih PLS Save. Setelah itu kita save ya. Nah, jadi tampilan indikator ya dengan menggunakan dua independen ya, satu variabel dependen dan satu variabel pemediasi ya, Pak Ibu. Nah, setelah itu kita klik new model ya. Jadi project file, model type ya, model name ya. Setelah itu kita gambar hubungan. Nah, cara yang gambar hubungan, indikatornya di drag aja di blok gitu ya. Di blok melalui Ctrl A. Nah, ini ya. Setelah Ctrl A, maka dimensinya kita buat, kita kasih nama ya, dimensi. Misalnya kompensasi tadi ada 5 indikator gitu ya. Ya, ada 5 indikator dibuat, maka sebagai berikut. Nah, setelah itu akan muncul lanjutan variabel kepuasan dan kinerja dengan melihat sebagai berikut ya. Nah, jadi tergambar ya. Nah, inilah ya kelebihan dari Smart PLS yang memiliki tampilan yang baik ya, dan juga cukup easy ya, cukup mudah untuk kita gunakan dengan apa ya, tidak membutuhkan formula statistik yang begitu beratnya. Nah, inilah kesederhanaannya ya, Bapak Ibu. Dan untuk menyimpan gambar ya, setelah itu nanti klik save ya, save image. Nah, lalu kita pilih jenis gambarnya apakah PNG atau juga SVG ya. Nah, setelah itu kita lakukan uji outer dan inner model gitu ya. Jadi cara inner dan outer diuji dengan calculate ya. Klik menu atasnya ya, menu atasnya PLS algorithm. Nah, setelah itu kita pilih gambar sebagai berikut ya. Jadi klik ada PLS algorithm itu dengan muncul weighting advance ya, dan juga weight-nya ya. Setelah itu muncul ada menu edit ya, ada menu save, ada menu Excel. Jadi bisa kita simpan apakah dalam bentuk Excel atau juga dalam bentuk HTML ya, hypertext markup language. Nah, itu ya kelebihannya. Dan uji validitas. Nah, uji validitas terdiri dari convergent validity. Nah, jadi uji validitas itu melihat loading vektornya variabel laten dengan indikatornya ya. Jadi di sini loading vektornya itu di atas ada yang bilang 0,5 ya, ada yang bilang 0,6. Jadi kalau riset sebelumnya sudah mapan, maka kita loading vektornya 0,6. Tapi kalau memang terjadi inkonsistensi, maka loading vektornya 0,5 ya, ada literatur yang lain. Nah, jadi kalau loading vektornya yang menunjukkan bahwasanya itu melebihi konstruknya ya, maka nantinya warna merah dia. Ini dia warna hijau. Nah, kalau warna hijau berarti kita oke semua ini ya, indikatornya Bapak Ibu. Nah, setelah itu discriminant validity. Nah, discriminant validity ini nilai yang menentukan nilai cross loading factor yang mengetahui apakah konstruknya ini memiliki diskriminan yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju dan harus lebih besar dibanding dengan nilai loading konstruknya. Nah, jadi standarnya juga di atas 0,6. Ada yang bilang juga 0,5. Nah, jadi kinerja, misalnya kepuasan kinerja, ya kan, indikatornya ada 4, CAP 1, CAP 2, CAP 3, CAP 4, yang warna kuning semuanya di atas 60%. Begitu juga kinerja pegawai, ya kan, KIN 1 sampai KIN 6. Nah, itu 0,8, 0,7. Ya. Begitu juga kompensasi ya. Nah, jadi warna kuning sebagai berikut. Nah, setelah itu metode menentukan diskriminan itu adalah dengan membandingkan ya nilai
square average-nya setiap konstrak dengan korelasi konstrak dengan konstrak lainnya. Nah, jadi nilai AP-nya ya itu di atas apabila ya dari hasil itu nilai AP-nya diagonal ya atau lebih besar dari masing-masing korelasi antar variabelnya, artinya di bawah diagonal utama ya. Jadi 0,8 0,8. Nah, itu. Jadinya Islam di Cina ini Nah, untuk uji reliabilitas sama ya dengan SPSS, kita bisa menggunakan uji Kornhalpa ya atau juga menggunakan composite reliability. Jadi standarnya adalah di atas 0,7. Jadi kalau di bawah 0,7 maka uji reliabilitasnya belum terpenuhi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Dan itu pun hanya untuk data primer ya. Jadi kalau data sekunder, nah maka uji reliabilitasnya tidak perlu. Itu menurut saya. Nah, begitu juga adjusted R square. Nah, jadi kita selalu walaupun tampilnya R square ya, tetapi adjusted yang kita gunakan karena biasanya kita menggunakan lebih dari satu variabel independen ya kan. Nah, ini. Nah, setelah itu F square. Nah, apa bedanya R square dengan F square? Kalau dia F square, ya untuk melihat nilai prediktif ya, nilai prediktifnya. Nah, setelah itu Q square. Ya, Q square kita hasilkan ya. Dan itu juga goodness of fit ya. Nilai goodness of fit kita hasilkan. Nah, bagaimana pengujian hipotesanya ya? Jadi pengujian hipotesanya untuk melihat itu selanjutnya dilakukanlah bootstrapping. Nah, jadi dari bootstrapping kita pilihlah calculate ya, tetap dari menu calculate. Kemudian bootstrapping, dari bootstrapping itu klik start calculation. Nah, dari start calculation keluar output ya, tampilan output di bootstrapping tersebut dan tampilannya sebagai berikut ya. Jadi kelebihan dari WordPress itu menampilkan graphical outputnya, baik itu inner model atau juga outer model, ya konstruknya dan juga highlight pad-nya. Nah, ini muncul satu menu, tinggal kita klik saja gitu ya. Nah, setelah itu akan tampil model figure-nya. Nah, model figure-nya warna biru gitu ya, dan indikatornya adalah warna kuning gitu ya. Dan dari itu, kalau dia yang namanya pemediasi, tentu saja kita lakukan adalah pengujian direct effect, indirect effect, dan juga total effect. Nah, bagaimana untuk total effect-nya atau pengaruh langsungnya gitu ya. Jadi, misalnya X1 terhadap Y gitu kan. Nilai PV dengan besarnya. Nah, jadi cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian dari pemaparan tadi yang sederhana ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau diskusi, silakan. Ada? Ya, jadi ini ada 16 orang ya semuanya, 15 ya. Silakan Bapak Ibu kelompokkan, satu kelompok itu 2 orang, dan dari sekarang ya kita persiapkan. Itu saja, dan bahannya juga udah saya share ya, karena dia ini adalah S3, jadi Bapak Ibu silakan kembangkan sendiri bahan tersebut, dan polanya kita adalah pola discussion ya, silakan. Oke, ada?
Oke, kalau tidak ada saya juga terbatasnya waktu dan untuk itu bisa kita lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Terima kasih, Prof. Bapak. Terima kasih, Bro. Prof. Ya, Kasih, Bro. sama. Terima kasih, Ya, Prof. makasih, Prof. Ya. Makasih, Selamat Prof. pagi ya. Horas. Pagi, Prof. Ya. Ya, Prof. Horas, Prof. Ya. Makasih, Prof. Silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan.